Nah, di sini ada perubahan, perhatikan ini. Jadi di sini ini kalau kita paksa jalankan ya. Ketika menu, ini berhasil memanggil untuk menu, tapi di sini ada error ya. Error terjadi karena di sini harus diubah versinya MySQLi, lalu di sini kita berikan host. Ini juga MySQLi karena versi sekarang MySQL-nya sudah di-upgrade ya. Karena tadi sebelumnya saya sudah nyoba berkali-kali. Nah, ini harusnya belum ada gambar ini. Nah, untuk mengadakan gambar tadi, kita harus tambahkan gambarnya di sini. So, saya akan mencari gambar yang sudah saya siapkan. Nanti kalian bisa download ya di web CSS image. Nah, ini saya copy, saya pindahkan di sini. Nah, baru dia akan muncul sekarang. Nah, harusnya seperti ini. Oke. Oke, demikian adalah video tentang pembuatan halaman admin. Selanjutnya adalah membuat file konten, beranda, dan tampil data. Nah, pada bagian ini kalian harus mengikuti lagi tahapan-tahapannya seperti yang ada di modul ya. Nah, berikut adalah video pembahasan dari pembuatan file konten, beranda, dan tampil data atau koneksi ke database sehingga data bisa ditampilkan di halaman website. Selanjutnya kita akan masuk ke konten ya. Jadi konten sudah kita buat filenya, kita tinggal mengisi. Nah, ini kita copy saja. Kita tanamkan di konten. Di sini ya, tadi masih kosong. Nanti saya jelaskan apa maksud dari item-itemnya ya. Ini juga kita copy saja. Biasanya ketika praktek kalian sudah punya pertanyaan, jadi kita fokus ke pembahasan sehingga kalian akan menyerap materi banyak ya gitu. Nah, ini digunakan untuk ini, kalau belum, ini kan belum saya refresh ya. Oh iya sudah. Nah, ini ketika diklik dia akan meminta halaman, ini error karena halamannya belum ada. Ini terjadi karena kontennya mengarahkan ke file-file yang akan dipanggil. Kalau konten tadi belum diisi, di sini tidak akan memberikan respon ya. Oke, selanjutnya kita akan coba isi. Jadi ketika saya klik beranda, di sini kan belum ada beranda ya. File opening beranda, artinya itu gagal membuka beranda karena file beranda belum ada. So, kita akan buat file beranda ditanam di folder admin. Berarti di sini saya simpan dengan nama beranda.php. Isinya ya ini ya. Saya isi di sini, saya simpan. Ketika saya refresh di sini, selamat datang halaman administrator. Nah, ini terjadi karena file berandanya sudah ada dan ini isinya. Selanjutnya kita akan coba mengisi menu. Menu tampil ya, ini ditanam di folder menu. Jadi menu ini masih belum bisa. Kita akan coba isi di menu. Kita simpan dengan nama menu tampil.php. Lalu kita isi kodenya. Kalian copy saja, nggak apa-apa. Nah, biasakan untuk
merapihkan, jadi table ke table, lalu tr ke tr, php while. Nah, di sini ada perubahan, perhatikan ini. Jadi di sini ini kalau kita paksa jalankan ya. Ketika menu, ini berhasil memanggil untuk menu, tetapi di sini ada error ya. Error terjadi karena di sini harus diubah versinya MySQLi, lalu di sini kita berikan host. Ini juga MySQLi karena versi sekarang MySQL-nya sudah di-upgrade ya. Coba kita refresh. Yes, oke, berhasil ya. Nah, ini kuis sampai sini nih. Kalau misalnya kita isi data menu di sini, kita isi datanya, harusnya data akan muncul di halaman websitenya ya. Bismillah, yes, oke, berhasil. Artinya menu kita sudah terhubung dengan database, tampilnya sudah berfungsi. Nah, besok kuisnya sampai sini ya, hanya menampilkan data dari database ke halaman ini. Nah, itu adalah demo bagaimana menghubungkan data dari database ke dalam halaman website. Setelah kalian melakukan itu, tahap terakhir adalah fungsi simpan, ubah, dan hapus dari fungsi di halaman artikel ya. Nah, berikut adalah video yang membahas tentang fungsi simpan, ubah, dan hapus. Selanjutnya kita akan bahas menu tambah. Menu tambah ini digunakan untuk kita menambahkan data di sini ya. Jadi kalau saya klik menu tambah, dia akan memanggil form untuk menginputkan data. Nah, di sini belum ada karena memang belum dibuat. Seperti perintah, tambahkan di folder menu. So, kita ke menu. Di sini drive-nya, saya tambahkan file. Menu tambah.php. Yes, oke. Kita isikan. Sini kita rapihkan guys. Ini table kemarin kita sudah bahas ya, td 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 td. Oke. Nah, kalau misalnya berhasil, kita klik menu. Oke, berhasil, kita bisa tambahkan a b c misalnya. Kalau kita tambah, harusnya data akan masuk ke dalam menu sini. Tapi ini belum ada fungsi untuk halaman tambahnya ya. Dan ini dibahas di tambah proses. Nah, tambah proses ditanam di halaman menu. Di sini php, oke. Baru sini fungsi insertnya ya. Ini saya rapihkan biar lebih cakep aja. Nah, kalau kalian copy paste seperti ini tanpa rubah, misalnya di sini DDD, saya tambah di sini error ya. Ini error. Ini terjadi karena memang versi ya. Jadi MySQLi ini host just bla 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 bla. Oke, bismillah. Ulangi, jadi just. Oke, berhasil ya. Maka masuk ini menu yang tadi saya tambahkan. DDD just ini juga berhasil ya. D-nya masuk. Nah, kita sudah punya fungsi simpan. Selanjutnya edit ya. Jadi kalau diedit, kita mau merubah menunya, ini belum ada karena emang ya belum ada. Kita buat menu edit.php di folder menu, berarti di sini. Sorry, saya simpan .php.
lalu kita isikan source-nya ke dalam menu. Oke. Sudah. Lalu di sini kita rapikan. Nanti kalau kalian sudah paham, ya sebenarnya nggak apa nggak dirapikan, cuman kalau orang lain memperbaiki ya sempoyongan ya. Kalau saya sudah pinjaman dirapihin. Ini karena waktu jadi saya nggak bisa terlalu detail membahas ya, karena videonya terlalu panjang. Jadi langsung saya potong, ini kalian bisa rapikan lebih jauh. Ini TR, TD, oke ini benar. Echo input ini di sini sebenarnya. Dibawa aja. Oke, kita coba jalankan. Di sini masih ada error. Ini terjadi karena versi lagi. Jadi di sini dirubah, mohon maaf. Memang sengaja tidak saya perbaiki modulnya agar kalian bisa mengetahui dan mengenal di mana cacat modulnya, kesalahan modul, sehingga kalian lebih memahami tiap sendi-sendi materinya. Just, ini berhasil ya, saya ulangi. Ini saya edit 2 misalnya, ini menjadi menu gue gitu ya. Kalau saya klik edit just, harusnya data berubah. Nah ini karena perintah update-nya belum dibuat, jadi ya belum bisa. So kita akan masuk ke menu edit proses ya. Ini ada di posisi edit proses, berarti ada di sini. Saya buat .php. Oke, saya tanam di sini edit prosesnya. Nah, betul, ini juga harus diperbaiki versinya menjadi MySQLi. Tambahkan apa di sini? Host ya, host. Waktu saya 10 menit karena ini bajakan ya, mohon maaf. Coba kita running menu, kita edit jadi menu 2 gue. Just berhasil jadi menu 2 gue. Oke ya. Tahap terakhir adalah hapus. Ini basic CRUD simpan ubah hapus. Ini juga belum bisa karena memang filenya belum ada. Jadi kita buat hapus .php. Lalu kita copy di sini. Jangan lupa untuk selalu dirubah ke MySQLi dan host ya. Oke, coba kita jalankan. Saya mau hapus satu nih, just berhasil ya. Ini hapus, ini hapus, hapus. Oke, berhasil ya. Artinya sudah punya fungsi simpan, ubah, dan hapus. Lalu selanjutnya artikel. Kalian coba untuk artikel, nanti saya berikan kode yang berhasilnya sampai selesai. Polanya sama. Jadi di sini di artikel nanti akan ada fungsi simpan, ubah, hapus seperti ini ya. Ini saya sudah kerjakan versi yang benarnya. Jadi modul 3 kalian bisa download modul 3A ya, di admin. Jadi ada artikel di sini, kita bisa tambahkan, bisa pilih gambar juga, ada bisa fungsi simpan, ada trouble artikel, sorry, tambah. Ini belum saya perbaiki, sorry. Nanti saya berikan file yang benarnya ya.
Nah, itu tadi adalah pembahasan di tahap keempat, yaitu fungsi simpan, ubah, dan hapus. Setelah kalian pahami tentang fungsi tampil, fungsi simpan, fungsi ubah, dan fungsi hapus. Nah, berikutnya adalah latihan ya. Saya minta kalian untuk mengerjakan di poin 3.6 tentang pembuatan manajemen artikel, di mana di situ dibahas bagaimana sebuah halaman artikel memiliki fungsi tampil, simpan, ubah, dan hapus seperti yang sudah dibahas di 3 video sebelumnya. Nah, silakan dicoba aplikasi seperti contoh yang sudah Kak Agung kerjakan. Demikianlah pertemuan hari ini. Kita sudah membahas materi tentang pembuatan file koneksi, halaman utama, halaman menu admin, lalu konten admin, lalu manajemen menu, lalu manajemen artikel, dan ditutup dengan latihan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus ikutin channel kuliah YouTube Teknokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.